dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendiri perusahaan. Nah, biodata Joko Susanto. Nah, beliau adalah pendiri dari perusahaan Alpama. Joko Susanto atau bernama Mandarinnya Wo Wipo, lahir di Jakarta 9 Februari tahun 1960. Adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia adalah pemilik grup Alpama, bisnis retail minimarket. Lalu kita masuk ke ini background pendidikannya. Joko Susanto bersekolah dasar Tionghoa Beihua tahun 1965 sampai 1961. Lalu dia sekolah menengah pertama Tionghoa Pacu 1961 sampai 1964. Nah, kenapa beliau cuma sampai SMP? Karena beliau sudah pernah masuk SMA, lalu beliau berhenti di pertengahan karena sekolah tersebut tidak menerima darah Cina. Lalu pengalaman yang sudah beliau lakukan, beliau mendirikan Alpama pada tahun 1994 dan juga mendirikan Universitas Bunda Mulia pada tahun 2003. Kelebihan beliau yaitu pekerja keras, rajin dan tidak mudah menyerah, pandai membangun hubungan bisnis dengan orang lain. Cara Joko Susanto mendirikan usaha. Joko Susanto mulai berbisnis sejak umur 17 tahun. Saat itu ia tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan ia menjaga kios pribadi milik keluarganya yang bertempatan di Pasar Arjuna, Jakarta. Namun usaha tidak semudah membalikan telapak tangan. Kios miliknya terbakar hingga 80%. Namun kejadian itu tidak menghentikan langkahnya. Ia mulai bangkit dari keterpurukan di waktu yang relatif cukup singkat. Lalu ia membuat inovasi baru yaitu penjualan rokok. Kemudian Joko banyak menampung pelanggan sehingga menarik perhatian Putra Sampurna yang memimpin perusahaan tembakau dan cengkeh terbesar di tanah air untuk bekerjasama dengannya. Setelah sukses menjalankan bisnis rokok, Putra dan Joko mulai melebar usaha ke supermarket yang dimana nama tersebut adalah toko gudang kerabat. Namun nama tersebut disederhanakan dengan nama Alfat Minimark atau Alfamart. Pada tahun 1994, kerjasama yang terjalin selama puluhan tahun akhirnya harus berakhir pada tahun 2005. Namun hal tersebut terjadi karena Putra Sampurna menjual perusahaan tersebut seluruh aset dan saham kepada Philip Morris International. Namun ternyata Morris tidak tertarik sama sekali dengan bisnis retail dan saham tersebut. Akhirnya dijual kepada Joko dan investor yang bernama Norstar. Siapa sangka namun usaha yang dikembangkan Joko tersebut terus mengalami perkembangan. Sehingga pada tahun 2013 Joko berhasil membeli saham Norstar tersebut. Baik, selanjutnya yaitu visi Alfamart. Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Selanjutnya yaitu misi dari Alfamart. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan
menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Dan yang keempat, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan kepada masyarakat pada umumnya. Selanjutnya di dalam perusahaan tentu ada budaya kerja. Yang pertama, integritas yang tinggi, di mana kita harus jujur, disiplin, dan konsisten dalam bekerja, mengandaskan etika serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang kedua, inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, yang dimana kita harus kreatif dalam bekerja, berkomitmen untuk melakukan perbaikan cara kerja secara terus-menerus. Yang ketiga, kualitas dan produktivitas yang tertinggi, yang dimana kita harus mampu menjalankan tugas serta fokus pada pencapaian hasil kerja yang lebih baik. Dan yang keempat, kerja sama tim, yang dimana kita harus terlibat aktif serta mendorong terciptanya semangat dan kekompakan dalam suatu tim. Yang kelima, kepuasan pelanggan melalui pelayanan terbaik. Kita harus berinisiasi tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan memastikan terciptanya kepuasan pelanggan. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Estri. Materi selanjutnya yaitu CSR dalam Alfamart. CSR itu Corporate Social Responsibility. Nah, di mana Alfamart berdasarkan pada salah satu pilar CSR terpadu, yaitu Alfamart Clean and Green dalam pelaksanaan kegiatan kepedulian lingkungan. Dalam pelaksanaannya, selain dikembangkan sendiri, Alfamart bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terpercaya untuk mengembangkan pelaksanaan. Nah, di mana contohnya Alfamart itu mendirikan Alfamart Class. Dia bekerjasama dengan SMK dan khususnya pada jurusan manajemen pemasaran. Dia membuka program Alfamart Class, di mana nanti siswa atau siswi tersebut dilatih dan mengikuti kelas Alfamart untuk melatih skillnya, dan setelah lulus mereka bisa mendaftar ke Alfamart tanpa tes. Dan CSR pada Alfamart Care, di mana Alfamart peduli terhadap kesehatan dan kelayakan hidup masyarakat Indonesia. Dan pada Alfamart Smart, di mana Alfamart ikut berperan dalam pengembangan SDM Indonesia. Contohnya seperti Alfamart mengadakan lomba kompetensi siswa Alfamart dan Alfamidi kelas pada tahun 2020. Dan pada Alfamart Sport, di mana Alfamart juga peduli terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia, sehingga Alfamart memberikan fasilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga baik untuk karyawan maupun untuk masyarakat. Contohnya seperti Alfamart olahraga bulu tangkis. Dan ada Alfamart Clean and Green. Alfamart sadar akan dampak negatif jangka panjang sampah kantong plastik, maka Alfamart turut menjaga bumi dengan melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik. Nah, pada pengurangan penggunaan kantong plastik, dan Alfamart dengan menerapkan kantong plastik berbayar dan pemberian kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. Jadi Alfamart itu sudah tidak memberikan kantong plastik, melainkan Alfamart mengadakan kantong belanja atau menerapkan kantong plastik berbayar. Nah, pada penggunaan kembali air limbah, Alfamart juga memanfaatkan kembali air limbah untuk menyiram tanaman dan mencuci kontainer. Dan Alfamart juga mendaur ulang sampah menjadi barang ekonomis, di mana mereka membekali pengetahuan untuk memanfaatkan
sampah agar memiliki nilai ekonomis. Dan pengurangan konsumsi energi dengan penggunaan lampu LED dan memanfaatkan cahaya matahari akan mengurangi konsumsi energi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.